Siang itu, aku bertemu dengan orang gila, tak jauh dari makam seorang wali. Dia ngoceh gak jelas, seperti sedang bicara dengan seseorang. Kira-kira dia berbicara seperti ini. Andaikan mereka tahu bahwa ada wali tanpa nama, tanpa gelar, yang memiliki kemampuan seperti wali kutub, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong mencium tangan wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, minta didoakan hajatnya. Jika wali tanpa nama, tanpa gelar itu telah wafat, niscaya mereka akan berlama-lama di perkuburan, berzikir, berdoa, dan bermusahabah diri, meminta ampun kepada Allah yang Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka selama ini. Andaikan mereka tahu, jika mereka sami'na wa ata'na kepada wali tanpa nama, tanpa gelar, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Namun sayang sekali, karena wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar kewalian, maka ia seringkali dilupakan dan diabaikan setiap orang. Aku yang mendengar ocehannya kaget dan bergumam, "Hah? Ada wali tanpa nama, tanpa gelar yang kemampuannya seperti wali kutub? Siapakah wali tersebut?" Dengan sedikit rasa takut-takut, aku dekati dia karena penasaran, ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut. Lalu terjadi dialog antara aku dan orang gila itu. "Maaf, Bah, tadi saya dengar Bah ada mengoceh panjang lebar dan berbicara tentang wali tanpa nama, tanpa gelar. Siapakah sebenarnya wali tersebut, Bah? Mengapa sedemikian hebatnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, hingga kemampuan dan derajatnya hampir menyamai wali kutub?" Orang gila tersebut menoleh ke arahku dan matanya sedikit melotot, lalu berkata, "Sampean siapa? Kamu nguping omonganku ya? Apa pentingnya kamu perlu merasa tahu tentang wali tanpa nama, tanpa gelar itu?" Ucapnya dengan nada agak tinggi. Mendengar ucapan suaranya yang agak bernada tinggi, terkesan kasar, membuat aku sedikit takut dan gemetar. Lalu aku berkata, Maaf Bah, bukan maksud saya menyinggung Mbah. Nama saya Rahmat. Saya seorang muhibun, pecinta para wali-wali Allah. Kadang-kadang saya dan teman-teman seperti si Darjo, si Huda, si Paijo, si Sulo sering berziarah ke makam para wali. Saya penasaran dan tertarik dengan wali tanpa nama, tanpa gelar yang Mbah sebutkan tadi. Kalau boleh tahu Mbah, siapa wali tersebut ya Mbah? Dasar bocah gemblung, namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Tentu saja aku tidak tahu nama wali tersebut dan apa gelar kewaliannya. Kamu ini tampangnya kelihatan pintar, tapi ternyata goblok. Jelek, terasa menusuk sekali perkataan dia, menyebut aku anak bodoh, gemblung, dan goblok. Wajahku merah pada menahan sedikit emosi. Sepertinya aku salah sangka. Kukira orang gila tersebut orang yang bisa diajak berdialog. Tapi nyatanya dia sebut aku bocah goblok. Yah, aku memang goblok. Namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Jadi siapa yang tahu nama wali tersebut? Siapa yang tahu gelar wali tersebut?
sedangkan wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar. Ah, sudahlah, sebaiknya kutinggalkan saja dia. Aku pun mulai membalikkan badan dan membuang muka dengan wajah masam, hendak meninggalkan orang gila tersebut. Hei Rahmat, mau kemana sampean? Sampean ini bagaimana? Sudah datang tidak mengucapkan salam, malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Baru diejek begitu saja sudah bermuka masam. Apakah mursyidmu yang seorang wali kutub tidak mengajarkanmu untuk mengucapkan salam saat datang dan pergi? Apakah mursyidmu yang seorang wali tidak mengajarkanmu untuk bisa bersabar menahan celaan dan hinaan? Langkahku terhenti. Astagfirullah, betul sekali ya. Aku tadi lupa mengucapkan salam sebelum memulai obrolan. Dan aku juga pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Tak kusangka dia menyebut mursyidku seorang wali kutub. Sepertinya dia mengenal mursyidku. Kemudian aku kembali menghampirinya dan berkata, "Assalamualaikum, Mbah. Mohon maaf, Mbah, atas kelancangan saya karena datang dan pergi tanpa mengucapkan salam. Sekali lagi, saya mohon maaf ya, Mbah." Aku sambil mencoba meraih tangannya untuk menyalami dan mencium tangannya. Orang gila itu menepis tanganku seraya berkata, Wes, cukup. Cukup bilang maaf dan tak perlu cium tangan. Aku jadi salah tingkah. Tiba-tiba suasana hening sejenak beberapa menit. Aku diam dan dia pun diam. Suasana seperti di kuburan. Ngapain kamu masih di sini? Hancur. Mukaku rasanya merah padam, merasa salah tingkah dan bodoh di hadapan orang gila tersebut. Dengan rasa sedikit menahan malu, aku tetap memberanikan diri untuk bertanya. "Maksud saya, Mbah, saya ini ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama tanpa gelar yang Mbah katakan saat saya mencuri dengar tadi, Mbah." Kamu ini gemblong apa-apa, gak pinter juga. Sudah berapa lama kamu belajar tasawuf? Sudah sekitar hampir 7 tahun, Mbah. Sudah 7 tahun? Masa kamu orang mudeng dan tidak tahu wali tanpa nama, tanpa gelar? Memangnya gurumu tidak mengasih tahu? Saya sering membaca dan mendengar subhah dari guru saya, Mbah. Tapi saya belum tahu dan belum pernah dengar ada wali tanpa nama dan tanpa gelar. Dan guru saya pun tidak pernah menyebutkan siapa wali tersebut. Sebenarnya gurumu ada menyebutkannya, bahkan berulang-ulang kali menyebutkannya. Hanya saja kamu yang gak paham-paham dengan maksud gurumu. Lagi pula sebutannya wali tanpa nama dan tanpa gelar, jelas gurumu tak tahu nama wali tersebut dan tidak tahu gelar wali tersebut. Tapi kamu sendiri tahu siapa wali tersebut. Bahkan wali tersebut begitu dekat denganmu. Dalam hati aku bergumam, apa? Aku mengenal wali tersebut. Tapi sopo yo? Wali tanpa nama, tanpa gelar itu ya orang tuamu sendiri. Nah, sekarang aku tanya kamu, memangnya aku kenal siapa nama orang tuamu dan gelar orang tuamu? Ya, aku mana tahu. Aku pun dibuatnya semakin bingung dan aku semakin bertanya-tanya. Orang tuaku, Mbah? Maksud Mbah, orang tuaku adalah wali tanpa nama tanpa gelar begitu? Atau bagaimana? Mengapa bisa begitu, Mbah? Orang gila itu mulai menatap mataku dengan tajam, lalu bangkit dari duduknya dan berkata, "Apakah kau tidak tahu tentang Khuwais Al-Qarni, salah satu tabi'in yang tidak pernah bertemu Nabi secara fisik dan
juga beliau seorang wali? Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung hingga namanya terkenal di langit, walau di bumi tak ada seorang pun yang mengenalnya? Kamu tahu ndak itu? Uwais Al-Qarni berkata bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya, "Anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun kini kau datang padaku dengan wajah dirudung sedih karena tak berhasil menemui Rasulullah. Dan kau memilih segera pulang karena memikirkan dan mengkhawatirkan aku ibumu ini nak. Dan aku ridho padamu. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridho pada anakku. Maka terimalah ridhoku ini ya Allah, dan ridhoilah anakku Uwais. Dan juga, apa kau tidak tahu bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di masa kecilnya ketika dirampok malah berkata jujur tentang kantong emas yang ia bawa. Perampok itu heran mengapa ia malah jujur mengatakan kantong emas yang dibawanya. Padahal setiap orang yang mereka rampok selalu berbohong tentang bawaannya dan berusaha menyembunyikannya dari mereka. Lalu, apakah kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau berkata, "Ketika aku hendak bepergian menuntut ilmu, ibuku berpesan, 'Anakku, bila engkau bertemu dengan siapapun, maka jujurlah, jangan berbohong. Sungguh, ibu lebih ridho bila engkau jujur, sekalipun engkau harus kehilangan harta dan perbekalanmu, daripada kau harus kehilangan kejujuranmu.'" Hei anak muda, lihatlah ibumu. Berapa lama dia menanggung dirimu dalam perutnya. Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya hanya untuk menginginkan kamu lahir di dunia ini hingga bertaruh nyawa agar kau terlahir sehat dan selamat? Apakah kau pernah memikirkan hal itu? Itu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada ibumu melalui Rahman dan Rahimnya. Ini adalah sumber kekuatan para aulia. Aku diam 1000 bahasa. Rasa hati ini ingin menangis sejadi-jadinya. Aku serasa dihakimi dalam hari perhitungan. Lalu orang gila itu berkata lagi, "Kau bangga dan takjub dengan karomah para wali. Tapi pernahkah kau banggakan dan takjub dengan karomah ibumu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadamu? Pernahkah kau bangga dan takjub dengan karomah ibu yang mengajarkan berkata-kata ketika kamu masih bayi? Apakah kau tak tahu kalau itu adalah bukti karomah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar kalimat ini, hai anak muda? Ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Para aulia, mereka menjadi wali kutub dikarenakan ridho dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan wali kutub?" Astagfirullah, ampun. Mendengar celotehan orang gila tersebut seakan petir menyambar seluruh tubuhku. Badanku rasanya hancur binasa. Ingin sekali aku rasanya menangis sekuat-kuatnya. Hei anak muda,
Lihatlah dirimu. Kelak kau akan jadi seorang bapak. Apakah kau tahu karomah bapakmu selama ini? Lihat tangannya, lihat punggungnya, lihat kulitnya. Setiap hari ia membanting tulang agar kau tetap bisa makan, tetap bisa tertawa, tetap tersenyum. Bekerja siang dan malam hanya untuk mengabulkan segala macam pinta dan rengekmu. Ketika kau kecil, dirimu melakukan kesalahan, dialah orang yang paling depan membelamu. Ketika kau dalam bahaya, dia rela menghadapi bahaya itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung bebanmu, dan ibumu di pundaknya. Walau kian rapuh, dia tetap berusaha menopang. Tidakkah kau sadari bahwa bapakmu itu seorang mujahid fisabilillah, yang setiap hari dia berjuang menafkahi kehidupanmu bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Dia, bapakmu itu adalah mujahid kebanggaanmu. Iya Rob, aku seperti hancur lebur mendengar ocehan orang gila tersebut. Bahkan ternyata selama ini aku yang gila, bukan dia. Aku melupakan siapa sesungguhnya orang tuaku sendiri. Aku melupakan semua yang mereka beri padaku. Bahkan aku sering takjub akan pesona dan karomah wali. Tapi aku tak sadar dengan orang tuaku sendiri yang merupakan wali tanpa nama dan tanpa gelar kewalian. Hati-hati kalian. Sesaat kemudian, orang gila itu berlalu meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku mengikuti dia dari belakang karena aku ingin tahu kemana dia pergi. Ternyata dia mendatangi 2 gundukan tanah dan dia duduk di sana. Mulutnya komat kamit seperti orang yang berdialog dan berbicara. Namun karena dia menggunakan bahasa daerah yang aku tidak mengerti, aku tidak tahu apa yang dia ucapkan. Lalu sesaat kemudian dia tertawa terbahak-bahak sambil senyum-senyum di hadapan 2 gundukan tanah yang ternyata itu adalah tanah kuburan. Tapi aku tak tahu kuburan siapa itu. Namun aku berhusnudon, mungkin itu kuburan seorang wali besar. Karena dari celoteh orang gila itu, sepertinya dia tahu betul tentang wali. Jadi aku pikir itu kuburan seorang wali. Tiba-tiba setelah selesai dia tertawa. Dia diam. Suasana menjadi hening. Kemudian kulihat dia mulai menangis meneteskan air mata dengan suara terisak-isak. Tangisan begitu pilu sampai serasa menyayat hatiku untuk ikut menangis. Aku tak tahu apa yang diucapkannya dalam logat daerah itu, sampai tangannya mengelus-ngelus kuburan itu. Dan tangisannya pun semakin menjadi dan meraung-raung menangis di kuburan yang kusangkakan seorang wali. Di tengah isak tangisnya, aku mendengar dia mengucapkan kalimat, "Mboe." Lalu pada kuburan yang sebelahnya dia berkata, "Mbah." Aku jadi ingin menangis sejadi-jadinya. Ternyata itu kuburan orang tuanya. Ternyata itu kuburan seorang wali tanpa nama, tanpa gelar. Sekarang aku baru paham mengapa orang-orang memulai menganggap dia gila. Sebab dia sering tertawa, menangis meraung, dan bercakap-cakap sendiri di kuburan itu.
Seandainya aku jadi dia, mungkin aku akan sama dengannya, menjadi gila karena ditinggal pergi oleh kedua orang yang paling disayangi. Aku membalikkan badanku, bergegas ingin pulang ke rumah untuk menemui kedua orang tuaku yang masih hidup. Dan aku merasa beruntung sekali masih memiliki wali tanpa nama, tanpa gelar yang masih hidup. Sepanjang jalan aku berdoa, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shoghira.